Tribuners, kembali berjumpa lagi dalam The Yellow Jacket. Masih bersama Wakil Rektor Universitas Indonesia bidang riset dan inovasi, Bu Tamin. Nah, tadi bicara yang berat-berat, sekarang bicara yang agak-agak menyentuh hati. Bu Tamin ini aslinya dari mana sih, Bu? Saya kalau background keluarga Jawa Tengah, Jawa tapi Tengah, saya ya? lahir besar di Jakarta. Oh, ternyata Ya. orang Jakarta juga. Ya, Udah lama tuh di Jakarta? ya sejak lahir. Oh. Bisa aja, saya Iya. pikir. Kalau orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya lahirnya di Jakarta. Berarti orang asli Jakarta dong kalau gitu. Ya, Boleh tahu nggak tuh tahun berapa? Tahun 1974. 1974. Ya. Masih muda sih ya? Ya lumayan lah, Oh gitu ya. menjelang. Itu Ibu Tami anak berapa ya? Saya bungsu dari 3 perempuan. 3 perempuan. Ya, Berarti perempuan semuanya? perempuan semua. Waduh, kenapa nggak ketemu dari dulu ya? Bu, kalau orang tua dulu apa, Bu? Maksud saya ini pekerjaannya. Kalau pekerjaannya ayah saya dosen juga di UI Oh, dari gitu. Fakultas Ekonomi. Oke. Ya, kalau ibu saya ibu rumah tangga. Jadi memang ada cantolannya ya, yang nggak bisa ke Cantolan ke UI-annya Iya. mungkin ya. Pemirsa nih, Soul UI-nya. Bu Nur Tami ini seorang peneliti, tapi warga DKI. Nah, emang cita-citanya jadi peneliti ya, Bu? Dulu. Katanya biasanya kalau perempuan itu kan jadi peragawati, model gitu. Kalau Pragawati saya udah nggak ada postur. Oh gitu. Mungkin setelah lulus ya, saya dulu kan masuk di Fakultas Kedokteran Gigi ya, kuliah Iya. di UI. Karena memang saya mungkin senang dengan ilmu biologi ya, atau ke arah kesehatan, tapi juga yang berseni gitu loh. Karena kalau dentistry itu balance antara medicine dan art ya, Iya. art science ya gitu. Jadi karena estetik kan, terkait estetik gitu. Jadi saya masuk situ, meskipun dalam perjalanannya akhirnya saya menelitinya nggak ke arah yang art ya, gitu. Justru lebih pendalamannya sekarang saya ke arah yang Emang dulu suka main dokter-dokter gigian ya waktu kecil? nggak, kalau dokter-dokteran iya, kalau Oh, gitu. dokter-dokter gigi nggak. Kok tiba-tiba langsung pilih Fakultas Kedokteran Gigi itu? Ya itu karena pas saya menjelang memilih jurusan itu, saya pingin yang ada muatan artnya itu gitu, seninya. Ya kan bisa ada seni rupa, ada yang Ya karena kenapa harus apa ya? dokter gigi gitu? Ya pingin dokter juga gitu Oh, loh. gitu. Iya, pingin jadi dokter Ya, ya, ya. juga gitu. Apa memang ada saudara jadi dokter gigi? Wah keren juga nih jadi dokter gigi. Waktu itu sih memang ada yang menginspired ya. Iya. Jadi saya nonton acara TV gitu ya. Kebetulan profil dokter gigi yang dimunculkan Oke. gitu. Jadi saya tertarik. Oh ternyata pekerjaan dokter gigi itu dia berpraktek ya, tapi dia juga bisa berpraktek di rumah, bisa Oke. berpraktek di rumah sakit ya, gitu. Jadi mungkin gambarannya dokter gigi menjanjikan gitu ya? Iya, ya mungkin saya terkesima aja ya. Oh, gitu. gitu. Oke, kayaknya profesinya bagus nih. Iya. Gitu. Memang setahu saya kebanyakan dokter gigi itu perempuan. Ya. Apa memang perempuan tertarik dengan gigi gitu? Ya kita kan berproses ya dalam Iya. hidup ya. Saya juga setelah menjalani pendidikan di kedokteran gigi, kemudian dapat kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi. Saya juga justru malah tidak terlalu ke arah yang praktek dokter gigi malah gitu. Oke. Tapi lebih ke arah yang riset ya gitu. Jadi sampai dengan profesi saya yang sekarang gitu. Oke. Riset saya itu kebetulan terkait dengan patologi ya. Kalau basicnya ya, patologi itu sebuah kelainan sampai dengan kematian. Jadi saya justru sekarang lebih riset ke arah Kematian? patologi dan forensik. Oh, kematian. kematian? Dari Iya. gigi bisa mati ya? Waduh. Iya, karena gigi itu menjadi salah satu tools ya, Iya. alat untuk melakukan identifikasi seseorang. Oh iya iya. Ya, dia masuk dalam identifier primer. Jadi selain sidik jari, gigi dan juga DNA gitu. Oh. Jadi ini sekarang menjadi
profesi saya gitu. Jadi Tribuners, apakah Bu Tami suka berhubungan dengan mayat? Kita tanyakan, bener nggak suka berhubungan dengan mayat? Iya. Iya, Iya. beneran nih? Betul, betul. Oh, terus gimana rasanya? Ya sebetulnya kan kalau bidang forensik ya, kita bicara bidang forensik, terutama pada saat melakukan identifikasi. Forensik ini bukan identifikasi aja, tapi kalau identifikasi di situ justru kolaborasi lintas profesi itu terjadi ya. Jadi ada forensik patolog dari kedokteran, kemudian dari kedokteran gigi, kemudian ada antropolog, ada ahli DNA, ada ahli sidik jari. Jadi kita tuh bekerja dalam satu tim gitu. Jadi dalam menjalani kegiatannya jadi nggak apa-apa ketemu dengan jenazah tuh nggak apa-apa gitu. Ada kesan pertamanya gimana? Kesan pertama sebetulnya kalau ketemu mayat sendirian, nah itu mungkin agak serem ya. Tapi kalau dalam satu ruangan rame-rame ya nggak apa-apa. Oh selalu rame-rame, nggak pernah sendirian? Nggak pernah sendirian, pernah sih sendirian. Oh, gitu kalau ya? persendirian ya agak merinding juga. Gitu. Nggak pernah ada yang nyolek-nyolek gitu? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Penampakan juga nggak ada. Berarti Bu Tami sudah dekat sama jenazahnya? Bersahabat dengan jenazah. Yang saya tahu itu dokter forensik terkenal di Indonesia itu dokter almarhum Munim Idris ya? Betul, guru saya itu. Oh gurunya ya? Iya. Oh, itu saya suka ketemu di kamar jenazah RCTM lagi forensik. Iya. Ah itu dulu. Dok, setelah menjadi dokter itu bisa diceritakan nggak sehingga berlabuh di UI? Berlabuh di UI? Iya. Ya waktu saya lulus, saya memang diminta untuk membantu di FKG gitu. Jadi pada waktu itu ya saya masih fresh graduate ya, kurang lebih berproses setahun setelah saya lulus saya sudah jadi seperti asisten dosen ya. Jadi sudah menjadi dosen muda lah gitu. Tetapi kemudian langsung diprogram untuk segera sekolah S3 gitu. Karena kan dosen kan tuntutannya sampai gelar akademik tertinggi ya, doktor gitu. Jadi saya dalam masuk nggak sampai 2 tahun saya sudah berangkat untuk sekolah melanjutkan studi gitu. Hingga sampai saya lulus 2006 ya, lulus doktor 2006 dari Jepang, kemudian saya kembali dan berkarir sampai sekarang. Sampai menjadi wakil rektor UI. Ya, gitu. Sebetulnya karir dosen dan karir wakil rektor agak beda ya. Oh beda ya? Kalau dosen kan sampai profesor jenjangnya gitu. Kalau di struktural ya yang jabatan yang struktural itu kebetulan dipercaya untuk menjadi jadi kalau dosen mah seumur hidup? Ya, betul. Kalau wakil rektor ada masanya? Betul. Iya. Jadi ini tour of duty. Tour of duty ya? Iya. Terus pemirsa nih atau Tribuners pengalaman pribadi kalau datang ke dokter gigi itu rata-rata cantik, menggoda. Jangan-jangan ketemu suaminya pasien lagi nih. Bener nggak, Bu Tami? Enggak, bukan. Oh gitu ya? Kalau suami saya tuh teman main lah. Oh teman main. Ya, dari teman jadi suami. Oh jadi teman. Jadi teman lagi. Dari pasien menjadi suami. Dari teman jadi suami jadi teman lagi. Oh gitu ya. Oke. Siap. Berarti memang kisah asmaranya banyak lah. Ketika memutuskan menjadi dokter gigi, gimana sikap orang tua? Kalau orang tua untuk menjadi dokter gigi mendukung ya, sangat mendukung ya, karena dokter itu kan sebuah pekerjaan yang mulia ya, profesi yang mulia gitu. Yang agak reluctant itu justru pada saat saya udah mulai serius terjun di bidang forensik. Oh. Gitu. Ini memang agak lucu ceritanya, karena kan forensik itu kan pada saat kita mengerjakan kasus kita tidak mengenal waktu, gitu ya. Jadi pada saat saya masih tinggal bersama orang tua, yang saya biasa sore udah di rumah gitu ya. Nah mulai pulangnya molor tuh. Oh malam terus gitu, ya? Jam 8, ayah saya udah masih nunggu di depan pintu gitu. Bareng ya. Cowok nggak ya? Sampai saya nggak pulang. Oh gitu. Ya, tapi kemudian orang tua saya yang dari mulai nanya sampai nggak nanya lagi karena
pada saat saya nggak pulang, di TV sudah muncul berita bencana. Oh, artinya anak saya sudah tugas. Jadi nggak nanya lagi. Oh gitu, sampai gitunya? Iya. Jadi kita tuh juga harus mengeducate parents kita ya, orang tua kita ya, bahwa dalam profesi kita itu tidak semuanya itu perlu dijelaskan panjang lebar dengan ngobrol gitu. Tapi ya melihat dari bukti ya, nggak muncul tapi di TV memang ada bencana, pasti anaknya udah tugas gitu. Gila, kalah kita wartawan. Luar biasa. Itu sih pengalaman saya ya. Oh, jadi orang tua akhirnya mendukung ya? Iya, akhirnya mendukung gitu. Suka nanya-nanya, tadi ketemu mayat apa gitu enggak? Ya dari nanya sampai udah nggak nanya lagi. Selalu gitu. Jadi proses, semuanya belum proses gitu. Oh, luar biasa. Iya. Kalah kita yang cowok dengan Ibu Tami. Karena banyak kasus forensik itu juga sifatnya confidential ya. Ya, apalagi kalau terkait high profile kasus ya, yang terkait misalnya kriminal, kejahatan seperti terorisme itu kan confidential ya. Jadi yang nanya juga udah enggan gitu nanya gitu, karena udah tahu kita pasti nggak akan memberikan informasi. Terlibat dalam puslapor itu kayak peristiwa-peristiwa besar ya? Beberapa kali ya. Kayak pesawat jatuh itu ya mungkin? Iya, pesawat jatuh ya. Lion Air ya? Antara lain. Ya. Ternyata beliau yang melakukan uji identitas DNA melalui gigi ya? Ada gigi, ada DNA. Oh, ada gigi dan DNA. Wow, luar biasa. Ya. Ini ketemu orangnya. Jadi dokter gigi itu bisa di banyak kemana-mana ya? Kemana-mana, iya. Waduh, ternyata potensi jadi dokter gigi itu kemana-mana. Kalau tahu gini saya jadi dokter gigi aja kali ya. Kebetulan kan saya dokter gigi yang biolog ya, mendalami riset ke arah biomolekuler gitu. Jadi saya bisa lakukan identifikasi dari gigi dan juga dari DNA gitu. Tribuners, kita tanya lagi, Bu Tami, apa yang mendalami Ibu untuk terus berkiprah di forensik? Iya. Forensik ini kalau saya flashback ya, sebetulnya seperti panggilan ya. Saya juga nggak menyadari tadinya gitu. Waktu saya masih kuliah, skripsi saya itu sudah tentang odontologi forensik, ya kedokteran gigi forensik. Di mana mungkin teman-teman saya pada saat itu nggak ada yang tertarik gitu. Ternyata mungkin Allah mencatat ya. Dan setelah saya masuk jadi asdos, setiap ada kasus yang terkait dengan gigi ya, saya dipanggil ke RSCM, ke tempatnya dokter almarhum Munim Idris. Nah, kemudian saya sekolah kan, saya belajar teknologi. Saya kembali, ada beberapa kegiatan forensik kayak conference gitu, saya hadir dan riset-riset mahasiswa saya arahkan ke arah penelitian yang ke arah forensik ya, DNA forensik. Itu ternyata eye catching gitu. Nah, karena eye catching, saya inget tuh poster saya dikerubung gitu. Padahal manusia lah. Jadi ditonton gitu ya, poster saya yang saya tampil itu ditonton. Terus saya ngeliatin aja dari jauh, kok banyak ya yang nonton ya gitu. Saya ngeliatin dari jauh gitu. Ternyata yang ngerubungin poster saya itu teman-teman dari Polri gitu. Gitu, teman-teman dari Polri. Terus kemudian ternyata di balik itu mereka itu lagi membuat lab DNA forensik. Pada tahun 2007 ya selesai dibangun. Dan lab itu deket sekali dari rumah saya, cuma 5 menit gitu. Saya kan tinggal di daerah Romangun gitu. Jadi begitu mereka tahu saya rumah dekat dan saya mendalami itu, saya langsung dipanggil. Saya diminta untuk menjadi konsultan, membantu mereka mengestablish sampai dengan lab itu sekarang udah running well sekali. Gitu. Jadi kayaknya itu sudah panggilan ya. Tanpa saya cuman tanpa direncanakan ya? Nggak ada. Jadi saya cuman ngebatin, wah enak juga ya kalau rumah deket sama lab, bisa kerja di lab gitu. Tahu-tahu minggu depannya saya dipanggil. Di Jawa. Jadi itu kayak divine mind ya. Jadi Allah mungkin mendengar, jadi langsung terjadi. Udah habis itu tuh saya kayaknya semakin bukan karir saya terbangun di situ, tetapi society-nya terbentuk ya. Komunitasnya tuh terbentuk atau berada di komunitas itu, dan kita bersama-sama ya mengembangkan keilmuannya, mendalami kasusnya gitu. Jadi sampai ada komunitas sekarang. Maksud saya itu sebuah komunitas apa lembaga?
Enggak, saya masih bilangnya lebih society ya, komunitas ya, profesi lah, profesi ahli-ahli forensik ya, gitu. Jadi di Indonesia itu satu komunitasnya? Kalau secara profesi sih terpisah ya, misalnya kedokteran ada sendiri, kedokteran gigi ada sendiri gitu. Tapi kalau kita bicara kasus, kita bersama, gitu. Pemirsa dan Tribuners, ini kan berhubungan dengan mayat. Saya aja tidak selalu mayat loh. Iya, saya aja ketemu mayat pertama kali muntah. Sampai ke bawah mimpi. Nah, keluarga tahu ibunya berhubungan dengan mayat. Itu gimana tuh? Ya, ya tadi saya bilang proses ya, dari awalnya ditanya masih praktek nggak, praktek dokter gigi ya, praktek biasa ya, ngerawat pasien gigi ya, gigi pasien gitu. Prakteknya jangan ditinggal gitu, dan seterusnya. Tapi lama-lama menerima gitu ya, karena memang kasus yang dikerjakan cukup serius ya, dan skala nasional dan internasional. Jadi ya itu pengalaman yang luar biasa sih sebetulnya dalam sebuah profesi seseorang ya. Jadi ya cukup bersyukur lah gitu. Bu Tami, punten. Ya. Gimana respon buah cinta? Apakah ada? Iya, nggak apa-apa juga. Oh ya. gitu. Mendukung juga. Mendukung juga. Apa pertama ketemu ibunya takut-takut gitu? Enggak. Biasanya kan kalau keluarga kan masuk TV gitu. Responnya gitu. Kalau ada bencana kan ada liputan gitu ya. Mungkin saya kelihatan sekelibat gitu. Nah, biasanya responnya gitu-gitu aja gitu. Nggak ada yang aneh-aneh gitu ya? Nggak ada yang aneh-aneh. Ibu pulang bawa siapa? Ibu pulang sama siapa gitu? Nggak gitu ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, Tribuners, kita tanya lagi. Bu Tami, apa mungkin pesan atau yang diharapkan dari dunia forensik Indonesia? Dunia forensik Indonesia. Sebetulnya kalau kami mengharapkan bahwa memang keilmuan forensik ini kan terus berkembang ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Ya, tetapi di satu sisi kalau kita bicara orang meninggal di Republik ini ya, maksudnya orang Indonesia, budaya kita ini kan sangat multi ya, begitu banyak etnisitas, agama ya, norma, sehingga dalam melakukan sebuah proses identifikasi ya, profesi kami itu sangat memperhatikan nilai-nilai ini, gitu ya. Tidak hanya mengedepankan nilai-nilai sainsnya saja ya, tetapi kita berbicara pada budaya Indonesia yang multi ya, kemudian juga empati kita terhadap orang yang mengalami bencana gitu ya. Jadi kepekaan itu yang harus terasah dalam setiap insan profesi forensik. Gitu. Itu yang saya dari pengalaman saya ya. Jadi sifat-sifat yang menonjolkan diri itu untuk semakin dikurangi, tetapi lebih ke teamwork ya, kemudian berempati kepada yang sedang mengalami kesusahan. Jadi ada tata cara ya yang dilakukan untuk menghormati budaya di Indonesia, dan agama di Indonesia gitu. Iya. Tribuners, demikian wawancara kita bersama Wakil Rektor UI bidang riset dan inovasi, Bu Tami, yang juga seorang pakar forensik, pengganti almarhum Dr. Munin Idris. Demikian Tribuners, terima kasih Bu Tami. Terima kasih Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.